Waskuran ingin sira Muhammad Ismaila ing Nabi Ismail wal Yasa lan Nabi Yasa. Wa Yasa Nabiun Nabi. Wala mutalam zaidatun zaidah. Wa dal kifli lan Nabi Dzul Kifli. Ukhtulifatin sulai ana apa fi nubuwati ing dalam kenabiane dal kifl. Kila den dawono apa ngene. Kenapa diarani dal kifl? Kafala nanggung sapa Dzul Kifli mi'ata nabiyin ing 100 nabi. Farru kang lumayu sapa mi'atu nabiyin ilahi maring dal kifli ilahi ila dil kifl minal qatli sange pembunuhan. Terus maknane Dzul Kifli wong sing tukang nanggung karena beliau pernah menanggung 100 nabi sing lari dari napa? Pembunuhan. Wa kullun deskabehane kabeh kulhum diksane para anbiya iku minal akhyari setengah saking wong pilihan jam'u khairin jam' lafat khairin bitasdid lan tasdid. Hadza utawi iku zikron iku nyebut mereka atau zikron iku mengenang mereka lahum maring para anbiya. Carane ngenang bisana iklan ngelem al-jamili kang bagus guna ing dalam kene. Terus mengenang para orang soleh iku ibadah. Wa innalil muttaqina lan satemene iku setengah saking wa innalil muttaqina. Lan satemene iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asamilina kang mengku kabeh lahum maring para anbiya. Lahus nama abin yaktene ana apike bali marji'in dikse bali fil akhirat ing dalam akhirat. Jannati adin tegese swarga adin. Utilafat jannatu adine badalun dadi badal awat hufain to dadi ataf bayan li husna ma'ab ketilafat husna ma'ab mufattahatan ingkang kabuka lahum keduwe para akhyar apa ala buabu pira-pira pintu minha sanging jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina hale lungguh santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasé kiye kuna manane padi-padi maksud pelungguhan sing enak ning sofa utawa ning padi. Sofa utawa ning padi-padi pokoke lungguh enak nyaman ya tauna kang padha manggil sapa ngake via fil jannah bi faqihatin kan buah-buahan kathiratin kang akeh wasarabin lan minuman wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tarfi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane atau sing membatasi penglihatannya mesti ora jelalatan delok wong lanang liya hadisatul ayuni tegese fokus mripate mu ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratu tarfi atrobun tur sejajar kabeh asnanuhunna tegese utahe umure para bidadari kewahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33 apane sanatan taune jam utir bin lafat atrob jam lafat tirbin hada utawi ke mazkura huma perkara tu'aduna kang den janjeni sira kabeh lafat tu'aduna bil waibati lan dhamir waib hada mayu adun wa bil khitabi lan kelawan apa kitab tu'adun. Nah, kira gitu napa? Hada matu adun apa ya adun? Tu adun ya. Berarti kiraai kita pakai kitab, sebagian qiraah pakai apa? Ghaib berarti hada mayu adun. Iltifatan halis dadi iltifat. Iltifat itu berubah sangka redaksi ghaib dadi mukhatab atau mukhatab dadi napa? Ghaib. Liyaumil hisab fi krana dina hisab li ajlihi tegese krana are hisab. Inna hada satamne iki larizkuna dene rezeki kita. Malahu ora ana tetep kedue rizkuna min nafatin utawi entek ing kita ing tegese entek. Wal jumlatu te jumlah halun dadi hal min rizkuna sing lafat rizkuna. Au khabar ento dadi khabar sanen kang kedua. Dadi khabar kedua li inna kedue inna. Ayat iman tegese hal langgeng au imun to ana rezeki ku langgeng. Hada utawi iki ilmu mazkuru tegese barang kang kasebut lil mukminina kedue pira-pira mukmin. Iku ngene. Wa inna lit taghina Hada mubtada'un khudifa khabaru qatan wa musawwata khulusin. Hada utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkuru iku barang kang den janjekno lil mukminin. Wis pokoke ngoten lah. Wa inna litaghina lan satemene iku setengah sange wong sing lacut kabeh musta'nafun la syarra ma'abin iki nggon sing elek. Rupane jahanam, rupane neraka jahanam. Yaslona bakal manjing sapa tauhin wong sing lacut-lacut utawa tauhun ha ing jahanam. Yadkhuluna tegese manjing sapa tahun ha ing jahanam fabi salmihat. Mongko iku alak banget almihad wa ponggon lemean ail firasu tegese nggon nembean hada utawi iki jahanam to hada utawi iki. Niki fabi samongko iku alak banget almihadu utawi nggon lemean hiya tegese jahanam ail firas tegese nggon lemean. Hada utawi iki ail adab tegese adab al mafhum kang den mafhum mimma sing perkara badhe sakwise dawuh iki. Fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing adab. Utawi iki ku hamimun. Anane neraka jahanam ku hamimun iku
banyu sing banget panase. Maun tegese banyu harun kang banget panase mukhrikun kang ngobongno. Wa ghasaqun lan apa nanah. Takfifik lan takfif atas sisi lan tasdil ghasaq. Ma tegese perkara yasilu kang meleleh apa ma min soditi ahli nari saking napa nanae penduduk neraka. La wa akharu min syaklihi aswad. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Min syaklihi saking sejenise ikilah azab. Ail misil mazkur itu keses padane disebut minal hamimi saking apa? Banyu panas wal ghasaqi lan nanah azwajin. Utawi iku ana pira-pira werna. Azwajun iku pira-pira werna. Pira asnafun tegese pira-pira werna. Manane adzabum tegese siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda. Wa yuqalu lan den ucapna lahum kedhe penduduk neraka inda dukhulihim nalikane manjingi ahli nar nara neraka bi atbaihim kan para pengikut pengikuti mereka. Diucapna ngene hadza faujum muqtahimum makum. Hadza utawi iki ku faujun iku sekelompok jamun tegese sekelompok muktahimun kang bakal manjing dakhilun tegese manjing makum sertane sira kabeh manjing annara ing neraka. Bisiddatin kelawan repot. Bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh. Kaya kulo mongko ngucap sop almadhuuna sing dinut la marhaban bihim. Ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar ila saat tegese ora ana longgar kumujud lahum kedhi alaihi ing atase ahli nar. Indang sak temne wong kabeh usulun nari bakal masuk neraka. Kalau padha ngucap sapa ngake lat bau tegese pira-pira pengikut bal antum balik te sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan iku maujud bikum lan sira kabeh. Antum te sira kabeh kodam tumundi sira kabeh ing kafiran ail kufra lan kedhi kita. Tapi sama kowe mongko iku elek banget al-qaror apa kon tetep lan kedhi kita walakum lan kedhi sira kabeh anaru ten neraka. Kalau do padha ngucap sapa wong akeh eden klan maneh robana do pengiran kita. Manti sapane wong kedam iku dhisikno sapa man utawa menyuguhkan sapa man lana maring kita hadza ing azab. Wajib mongko kula aturi nambahi panjenengan hu ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese padane siksane wong ala kufi ing atase kekafirane wong. Binari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum halu ta kufaru Mekah binari ing dalam neraka. Ngucap ngene malana. Mai apa lana kedhi kita lana ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naud. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dalam dunya tak itung menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhotna kang ngalap kita ing wong akeh sukhrian ing bahan olo-oloan bidomisin wa kasrihan. Iku nate kesewete kita nasakhiru bihim utawa naskharu bihim. Iku ngenyak kita bihim kelan kabeh fid dunya ing dalam dunya wal ya'ud nasya ilin nasabi krana nasab. Amafkudunat ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asrar amzaghot utawa ora ketok malat kese ora ketok anhum apa alab soru pira-pira peninggal. Alam naro mengko ora ningali kita hum ing wong akeh wa hum ta wong akeh fuqara al muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka'amarin godine Ammar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlinan. Inna dzalika sak temen mengkon-mengkon kabeh la haqqun yektine nyoto. Wajibun tegese ingkang wajib apa wuku tumibane dzalik. Wa wa ta iki ku takhasumu ahlinar iku dadi pertukarane ahli neraka. Kamar kodine perkara tatqadama kang hudisi apa mah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad li kufari Makkah innama an mungkir. Sak temene te ingsun mungkirun sing ngekeki peringatan mukhawifun tegese wong sing ngekeki peringatan binari lan neraka. Wa mami lahirna ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilallah itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sanging pangeran iku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-Qahharu dat sing akeh maksane. Terus Al-Qahhar li khalqihi maring makhluke Allah. Kon kula terangno guys, kula terangno mulai napa? Waskur Ismaila wal Yasa napa? Wadal kifli wa kullu minal akhlaq. Iki ngaji guys, wae eling-eling itu. Kula cek eling tenan guys didhawuhi Mbah Mun. Kula cek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun. Wong iku ra iso niru pangeran, mergo pangeran iku layak hulu wala yasrab. Eling-eling. Wong iku ra iso niru napa? Pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk.
Ane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zat pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ana benere kok, enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantren disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torekoh. Yang penting itu duwe napa? Mursyid. Mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha menu. Samlane ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini ku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale Anut Abdul Qadir Jilani utawa Anut Imam Ghazali, rawine hop. Atau penafsirnya goblok. Mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Iku kan goblok banget. Padahal soalnya wong iki faktor tonggo sehingga ngergani atau kebetulan cawe tidak mau takok bab haid. Belum ragilem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jawaban ceneng perapatan, nang omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong saya iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji ku repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Kok pikirannya wong ra macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun bimrati. Tidak boleh orang persetek. Ya, jadi kan nanti tonggo ayu. Nak pun jagungan di depan umum. Bener macam-macam. Nak kono gelem lah. Mestinya ora gelem jagungan baca elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Asal di depan orang banyak itu haramnya rapati nemen koyok dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak balen malih ya terus dalane Allah iku kudu niru wong. Ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawati niru wong. Mulane wazkur Ismailah wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabadal. Maksudnya niru wong. Kali Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya. Yaitu ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung tuh tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawati. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng.
Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi Itu dari hadis laisa minna. Ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau menurut itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk masuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar, tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal ya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan ini. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ana guru, gak ana apa, rom yo. Wit iki pahit, wit iki manis. Banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kondi saja. Usah belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing di. Jika hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Jenenge laula murabbi lama arafna. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga agak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sop. Saleh ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sop. Iku sangka sallu kama raaitumuni sholli. Sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo, terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud. Mbah Mahfud niru sing aran Anatut, Oli bin Abi Bakar Sato, yo niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas, andekan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong udah ora ngerti ngaji ini. Oh, anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya iso niru misalnya iso niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saiki sampe nak bedheki. Kowe saiki misale wis iso niru Nabi salat qobliyah. Qobliyah niru Nabi. Cingkrange wis anut Nabi. Wis misale terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat. Nabi urip ning Mekah Madinah. Kenapa kamu tidak urip ning Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu enggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Sawang lagi ya. Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah. Satu cita-cita. Jika kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau nganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Tapi nggak bisa kamu katakan Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip nang Madinah kok dia pindah budi Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap nang Madinah, cara wong Jawa nguyai segara tasdilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama.
Waktu galeng ini, nak kue neng Papua, aku nggak masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah. Milih nanti. Cara gue golek ridane pangeran. Misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mane laulal ulama, lama arafnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Dia ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah. Sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru. Kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh karena potensinya. Dulu enggak kebayang ada suap itu. Karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, enggak. Salam templek sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Jaluk aneh orang aneh, orang sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit tenan. Justru itu mari ras swarga. Salam templek ngono kok. Jaluk aneh kok. Jadi saya ulang lagi ya. Eling-eling makalah ulama. Laulamu rabbi lama arafna rabbi. Walaulal ulama lama arafnal. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Yang iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Ya, kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dari itu di depan umum. Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kowe kan seneng di panutan sing terkenale ra tau mangan. Terkenale ra tau ngombe. Kan kesane kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Jadi yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas, dibacok ora apa-apa. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi aku itu gak pangeran. Tidak ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musnah. Jadi gak ono kuburane, balik nang langit. Soalnya itu dintilah musnah terus macam-macam. Nah, bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasahu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim. Orang tanpa guru itu. Nah, kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid. Mahasiswa yang ngajar itu dosen misalnya, terus di tradisi ilmu itu guru.
Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Madinah itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah. Setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman. Yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak. Kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Suruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah. Karena terjadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Ya di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar kita ganti beras karena maknanya makanan pokok. Ojo kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi enggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Itu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua di mana nih? Kod sama alat tukar apa? Kod sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Eling-eling ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung ana tawa ada apa? Kayak Kanjeng Nabi misalnya itu sanadnya gimana coba? Kalau sholat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi sholat ke madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eling-eling. Nek ana wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Iki rumono. 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh Ethiopia bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Madinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama lama arafnal ambi. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangi najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus
Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya ada orang ngomong, sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam, wajib. Itu salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, ingin dihormati wong. Lucu menah kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Jadi hilang-hilang ya. Laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama membawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng wis ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat wis iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul. Nah, itu seperti itu kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa. Karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu. Ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia di Surabaya pas itu tepatnya. Bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa. Betul nggak dapat dia nggak apa-apa. Imam akbarnya saja nggak dapat apa. Oh, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah. Ya kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya. 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Wakitnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Akhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya. Mergo ora tawa, ora usah napa? Rasa gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik tadi. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu Jadi kalau wong kiai disuani wong ayuhin. Wong ayune delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah nek mendelok terus. Jadi jadi delok wong alim kan ibadah sing masalah sing wah repot. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini. Negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Mas.
Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun dulu, aku kepengin wong nganut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya ning keluarga. Ini wak ngelatih wong lali kewajibannya. Ya wak ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya kamu punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Wajib. Itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi ya gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang. Enak pondokno pasrah kiai, mun yai kula pasrah bongko anak kula dadekno wong saleh. Wis piye karepe sing di anak itu sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa? Gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu saatnya didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Ini waskur Ismaila wal yasa wadal kifal ihtinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Enggak harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Kalau terusakan ya. Nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al-Azizu turdat sing menangan, Al-Ghalibu sing menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al-Ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Wa utawi iki iku nabaun azim. Wa utawi ikilah Quran misale. Wa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Al Quran itu kesete Quran awadi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan tadi.
Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi no? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekane ingsun kum ing sira kabeh ing dalam Quran bima lan perkara la ya'lamu. La ya'lamu kang ora den pinawuri apa ma ila bi wahyin. Wa qauluhu ma kana al-yamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim. Bu cerita yang besar. Maka orang-orang iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikati idyaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah in huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya ma kana yamin ilmin bil malaila ala idyaqtasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring sunapa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan. Waskuran ini ngasira iskola nalikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin. Ini sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe. Ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basar iku adamu adam. Faidha sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnana ingsun hu ing Adam. Atmam tu tegese nyempurnana ingsun hu ing Adam. Wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakoni ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sanut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun. Berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah. Mungkin dari setengah Nasrani, mungkin dari Roh Kudus iki dadi mulane. Repot. Jadi namanya ini santot aku. Soalnya min ruhi sanging roh yang digawe ingsun jero ndek bulet mana. Pas ora mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah. Wa idhafatur roh ta ini idhafano lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mongeke penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane lho. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah, cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol ndi dikongkon yo. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sakjane cara tauhid itu keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Baitullah maknane omahe. Allah itu takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama, dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh napa? Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, nah, kacau ya. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah, mudah-mudahan iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Baru kayak bodoh, ora roh nek iku kacau. Jadi wajib. Mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono kaya iki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun di Adam. Jadi ora kok wa nafaqtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kaya rohku ora tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku tapi ora ruhe Allah mboten jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa tasrifun mok bentuk penghormatan li Adam maring Adam wa ruhu tero iku jismun jisim latifun kang alus Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sadu manusa binufuzihi kelawan tembusir roh fi fil jismi pakok omong jungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hale sujud kabeh
sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti ini bil infina'i mau kelawan dilo. Imam Suyuti ya rontok unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud hanya dilo gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya dilo. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Anak dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk. Kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Nah, soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti, nama sujud tahiyatin bil inhina, nama bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas saja tamu kau sujud soal malaikatu malaikat kulluhum sekabehane malaikat asmauna khalis kabehane kabeh. Iku tetap ing dalam dawuh kulluhum asmaun ta'kidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis ku abul jinni ku abul jin. Karena ana sapa iblis ku benal malaikat di antarane para malaikat. Para sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirin setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholatu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun, maknane kelan kekuasaan ingsun. Maknane ya jaya di maknane nang ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot nah, berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah memang Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Tawalli itu tegese nguasani ingsun khalqawe gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane ya pokoke ngono. Jadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai wa hadza utawi iki ku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kula makhlukin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anis sujudi istifamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ono Imam Suyuti. Am kunta ana ta sira menal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin tegese sing sombong kabeh. Patakabarta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Asli kaunika krana anane sira iku minhum saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairum minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam.
Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak tandamel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak talandamel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wa qila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka muntunanis batu orang penggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Ribet, nganggur-nganggur wis ribet. Wis warga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Yesi Yahudi, takok anu niku takok anu kok. Kanjeng Nabi nanti takok Yahudi, Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakok endi. Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugih apa nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampe saiki tak bedheki. Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus wargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono. Lan ning ndi serarah pokoke ono. Itu kan sama-sama terus diterusno debat. Ya sudah guys. Nah, cara aku wis mlebu sik engko gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Ya sudah, sampeyan bus warga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas awon nerangno kowe ra ning swarga, ya ora ketemu. Wis kono anak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono, ya wis akhire gak. Apa cocokan sampeyan? Aku tak nerangno swarga lah. Sing kono ben nerangno neraka. Koroye neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah makanya seorang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena guling-gulingan, nah hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kalau Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Nah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark. Itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau daerah di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam.
Ada yang selalu nggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong. Diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Pokoknya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Kiai ku mek lemah, sawurna raine. Loro dong, nggih sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya, lha ya jare kok lemah dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Cereweti bojo mbek diarani duda lara ndi? Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Itu wong diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tas malan ulah seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti ki wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Abu Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Ya, alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya enggak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Ya cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak. Maka saya tunggu. Wisen sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kira ngarah paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran itu banyak enggak? Yang maksiati pangeran itu banyak enggak? Banyak. Yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah itu gengsi nopo. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Nom, setelah sampai situ, sudah kembali saya tidak butuh kamu.
Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul kon ngati tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahnya. Nangis pemuda tadi itu stop. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu. Sewantai semua. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi mazhubin ilaih kezat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe. Kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip nek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mengko nek urip terus ra dosa apa tengene. Gaya tok sih. Dosa kula cek kata Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensi ini. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat pas dosa. Ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat jenengan nggih sampean mati bisa ngelola nggih napa? Pun dunia sing ngurusin jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini, zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Kadang kalau gawak mbek goblok wis ora kabeh dari awal mau alam semoga gak usah nerang. Artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itu agama. Ini mbok logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Masa saya tekar yang ngerti, sudah di tanah itu tidak bisa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Itu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus nongin. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nek kita mriki maksudi ya aneh niki rati fakhrus minal jannati khilaf fakhr. Fakhrus mongko metu sira minha sangi jannah minal jannati swarga wakila minas samawat. Fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilaknati matrudun sing ingkang dilaknati. Wa inna alaikalan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ing sunila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan il jaza. Kala ngucap sapa iblis robbi pengiran ingsun fang fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ing sunila yaumi batsun maring dinane tintangeno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna mongko sak temne sira iku minal mungkirin sange wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waqtan nafkhatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati yang mongko demi kehormatan panjenengan la ukhyanna. Ini bakalnya satna ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan, kon ra ngaji tetep kon paham tetep ora paham berarti. Berarti iblis iki
Enggak keren loh. Betul loh. Saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan loh. Jadi iblis itu yo kalah ora kok terus hebat yo ora. Biasa mawon, ora usah mbok sing hebat ya namung pangeran. Ila ibadaka kecuali kaulane panjenengan sing sange ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas itu dimulai dari awalnya. Kalau bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu kudu ikhlas kabeh. Misalnya gede duit, yakin nah iku wae Allah. Sehingga ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat, saya ini jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Jika kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya, dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Wala fal haqqu wal haqqu aqul. Binasbi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binasbihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu. Wa rafil awal wa nasbisani. Wa nasbu fil fi'li ba'da wa nasbu awal ila fil fi'lil mazkur wa qila 'alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa qila 'ala nasi harfil qasam wa rafu 'ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa qila fal haqqu qasam. Wajahul qasam la amlamna iktine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira bi abi zurriyati katrisi lan zuriyah panjenengan manan sange wong tabiya kang anut sapa man ka ing sira minum sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Niku mon bakasan-bakasane aku wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mon liyane niku kira ae macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab pokoknya ini kados khilaf-khilaf nih. La'am nayaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain rokok jahanam nikah sang sira bi dzurriyyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tadi akang anut sapa man ka ing sira min sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum orang njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalati tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak ewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan utawa dadi zikir utawa dadi nasihat. Idotun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal. Dunal malaikati ora kok malaikat. Tapi niki nggih pendapat dunal malaikat. Jadi Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti napa? Soleh, jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh.
Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh, tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga nggak butuh nabi. Orang lagi malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Ditakoki ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren, karena termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, maksudnya ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif, nambahi apa? Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Itu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma yasa. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya. Ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Terus kan fa amin tu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala adalah semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa berkah tasrif, napa berkah napa tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi. Yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Wala ta'lamunna yang lan yektine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Iki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil qiyamah. Sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yektine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sause engko. Tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah.
Tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Dia saya beri contohnya tadi. Ini ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstanti. Ya, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Al-amru kama akhbaruhu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Kalau Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya berso ngaji jalan paham berapa ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji go 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman gitu. Itu berso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih, karuan nggih peristiwa ini Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Tapi sering nak gojok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu kaisar apa? Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'abul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Tsani an Yasar bin Atok an Ka'abil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanuhu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu, karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rajane keplayu. Mahkotane ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok wis sahabat-sahabat. Setelah dipakai delok sahabat digojlok mergo elek mau ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes. Bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya? Sejak Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikah. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Bisa kamu bayangkan? Kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detik. Jadi Nabi ya persona, kue sebenarnya ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu persona itu. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran.
Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya misalnya antara laut, air tawar dan air asin bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah namanya apa? Barzah antara laut asin dan laut apa? Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut, ada yang itu teori keilmuan itu sama bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatak, nah kemudian tak bisa. Ya makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamah, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan yang yaumal kiamah itu ngendikannya ulama. Makanya kita harus paling gampang itu hadis. Jelas itu hadis. Bagaimana hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, surat terima bener. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sama delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis. Waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya enggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan. Ditakok ila kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama. Nabi ngendikan detail delok nih tengene Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, ada sataftahuna itu sampai padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wa sataftahuna Rum. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Setelah nyata. Maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu. Yo koralio. Ya, karena Nabi nanti ngendikan uridat alai umat itu, jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridat, namun dipertontonkan, diperlihatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi pasti akan terjadi sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, saya ulang lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sawise siji mongso yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene bimana arafa kene makna arafa wala mutilam qabla surunge lafat alima rupane lata lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kirano wallahi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kirano manane wallahi lata lamunna nabahu badah in manusia